Allah itu biasanya menguji dengan hal yang paling kita cintai. Iya, gitu ya. Siap nggak nih kita diuji dengan hal yang kita cintai? Poin pentingnya dari sosoknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kedua sepasang ini ya, anak dan ayah tuh Masya Allah akidahnya luar biasa gitu. Makanya kenapa penting banget menanamkan akidah sejak dini. Siti Hajar gitu menanamkan komunikasi ketauhidan akidah tentang ayahnya gitu ya, Masya Allah, bahwa Nabi Ismail tuh segimanapun berpisah lama dengan Nabi Ibrahim tetap tidak menjadikannya tidak fatherless gitu ya. Meladani sikap dari kisah ini tentunya sebelum kesabar gitu ya, kita harus lebih dulu kan ke takwa. Ketika kita bertakwa gitu, Allah akan janjikan gitu ya bahwa rezeki mengalir dan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang gak masuk di logikanya manusia. Itu Masya Allah kan luar biasa gitu ya. Dan tak hanya itu saja gitu ya, ketika kita hakul yakin bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, insya Allah sepaket beserta kemudahannya. Bentuk ketakwaan yang dilakukan Nabi Ibrahim itu yang pertama apa sih gitu? Sifatnya roja gitu. Apa sih roja gitu? Optimis gitu ya, hanya mengharapkan rahmat Allah gitu ya, hanya mengharapkan ampunan dari Allah, ridhonya Allah gitu. Tapi roja ini juga harus disertai dengan amal yang soleh. Nah, yang kedua selain roja apalagi? Taat gitu. Di sini melambangkan bahwa samina wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi ketika Allah perintahkan gak pakai mikir lagi, tapi nanti kalau gini gimana ya? Penting banget buat kita para orang tua untuk jadi teladan bagi anak-anaknya. Di Ibrahim ini Ismail sudah melihat semua keteladanan ada pada diri Nabi Ibrahim, yaitu pada ayahnya. Gak bisa kita pengen anaknya soleh, kita sendiri gak solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kajian pekanan nafsiyah komunitas Ibu Hebat. Nah, tak lupa juga sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya ibu-ibu. Kita bertemu lagi di kajian Bincang Nafsiyah komunitas Ibu Hebat. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Ibrahim, di mana pada hari ini kita kebetulan ada di bulan Zulhijjah ya. Nah, di bulan Zulhijjah ini kita keutamaannya salah satunya adalah Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Masya Allah. Kita punya panggilan khusus kesayangan ya, panggilan kesayangan. Saya manggilnya sis karena memang apa ya, kayaknya vibes-nya sama dia tuh kayaknya lebih berasa ABG terus ya. Kita pakai kita sis gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah ada nih ya narasumber kita namanya Ibu Ayu atau Sis Ayu. Nah, pada hari ini kita akan ini ya membahas, kita mau ngobrol bincang-bincang. Nah, apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah. Kamu manggil aku jadi Bu Ayu nih, nggak jadi Sis. Jadi, nggak gimana ya? Jadi masih ini soalnya beda. Gitu ya. Alhamdulillah aku sehat Sis. Kamu sehat? Alhamdulillah. Oke Sis. Nah, kita kan tadi sudah ini ya ada nih di spill apa tema hari ini kan. Nah, tentang keteladanan Nabi Ibrahim.
kita tahu nih ya kisahnya Nabi Ibrahim itu kan memang ada di Al-Quran juga gitu kan ya, mengenai bagaimana apa namanya tuh sepak terjangnya dakwahnya Nabi Ibrahim hingga sampai akhirnya apa namanya tercetus lah ya, ada terkisahkan lah gitu kan ya tentang korban ini gitu kan ya. Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita dengarkan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Mangga sis. Masya Allah, jazakallahu khairan ya sis ya, sehat ya kamu ya, Masya Allah. Udah lama juga gak ketemu nih Iya ya. ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, bismillah ya. Tadi saya coba jawab pertanyaan dari sis Desti nih ya gitu ya. Jadi gimana sih cerita sebenarnya gitu. Jadi memang benar sekali gitu ya. Idul Adha ini kita mengisahkan kisah Nabi Ibrahim gitu ya. Dimana Nabi Ibrahim kita semua kenal gitu. Ujiannya luar biasa ya Allah ya sis ya. Ujian itu datang dari berbagai arah gitu. Mulai dari ayahnya gitu ya. Dan dari kaum yang menyembah berhala juga dan lain sebagainya gitu ya. Dan belum lagi beliau ini salah satu ayah yang menginginkan sekali kehadiran putranya gitu ya. Dan Masya Allah maha baiknya Allah di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Sekitar 83, bahkan ada di hadis atau sirah lainnya menyebutkan di usia 86 gitu ya. Allah mengaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Masya Allah gitu ya. Dan di mana gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim baru lahir gitu ya, kan Nabi Ibrahim lahir di Palestina Nabi ya, gitu. Ismail. Nabi Ismail lahir di Palestina gitu ya. Allah menurunkan wahyu kepada ayahnya Nabi Ibrahim untuk membawanya ke Mekah gitu ya. Jadi waktu itu ketika Nabi Ismail masih bayi gitu ya, Ibrahim membawa Nabi Ismail beserta istrinya Siti Hajar untuk ke Mekah gitu ya. Jadi tahu sendiri ya sis ya, di Mekah itu waktu itu dalam keadaan padang pasir yang gersang, tandus gitu, kebayang sangat panas sekali gitu ya. Masya Allah gitu ya. Waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkannya hanya berdua gitu ya, Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar gitu. Sampai waktu itu Siti Hajar pun bertanya sama Ibrahim gitu ya, karena Ibrahim itu hanya diam gitu kan. Nabi Ibrahim bertanya sama Nabi Ibrahim, suamiku gitu ya, apa ini perintah Allah gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim jawab benar gitu ya. Setelah itu Siti Hajar pun tidak banyak bicara, beliau rela dan ikhlas gitu ya, dengan senang hati gitu ya, karena beliau sudah mendapatkan anak yang memang yang diimpi-impikannya, tinggal di padang pasir yang sangat tandus gitu, hanya berdua gitu ya. Dan suatu ketika gitu ya, bayang dong padang pasir gitu ya, nggak ada air gitu ya, dan untuk menyusui pun nggak ada gitu ya. Aduh busui nih ya, mulai melo gitu secara busui gitu ya, nggak ada air untuk menyusui gitu. Sampai Siti Hajar itu lari gitu ya dari Sofa ke Marwah untuk mencari air agar bisa mengasihi Nabi Ismail gitu ya. Dan akhirnya Allah mengabulkan dan keluarlah air Zam-Zam yang saat ini kita kenal gitu ya, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, Nabi Ismail pun tumbuh dari situ gitu ya. Dan setelah remaja gitu ya, bayangin ya, kita punya anak lagi ganteng-gantengnya gitu ya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim didatangi mimpi gitu, bahkan sampai 3 kali ya mimpinya kalau nggak salah gitu. Lalu apa yang Ismail bilang gitu ya? Lalu Ismail bilang, ayah gitu ya, jika ini perintah dari Allah gitu ya, lakukanlah gitu ya, Masya Allah gitu ya. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar gitu ya Allah gitu ya. Kebayang dong ya sis ya gitu ya. Apa namanya, sudah nunggu lama gitu, lagi ganteng-gantengnya disuruh sendiri, dan anaknya tuh ikhlas ya Allah gitu ya. Sampai kalau ini perintah Allah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar, aku rela gitu ya. Kalau aku kayaknya belum. Anak zaman sekarang gitu kan ya Allah gitu ya. Dan akhirnya sampailah dia mereka tuh berdua tuh ke altar gitu ya, tempat dimana biasanya menyembelih hewan korban gitu ya. Dan satu momen gitu ya, pisau itu sudah sampai di lehernya Ismail, sudah terasa dinginnya pisau itu ya di Ismail gitu. Tiba-tiba gitu ya, Allah ganti gitu dengan hewan sembelihan lainnya gitu, Masya Allah ya gitu ya. Lalu Allah pun berkata gitu ya, luluslah gitu ya Nabi Ibrahim dan luluslah Nabi Ismail gitu ya. Sampai sekarang dikenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban gitu ya. Masya Allah ya, seketika ketika mereka sudah sama-sama ikhlas, Allah ganti dengan hewan sembelihan gitu ya. Masya Allah ya gitu ya.
Masya Allah ya Ibu, memang kisahnya Nabi Ibrahim ini begitu menyentuh banget gitu ya. Dari kisah seorang Nabi Ibrahim yang jadi anak, yang jadi ayah. Setelah menjadi ayah pun juga ada Gak aja mudah ujiannya, gitu gak ujiannya. mudah juga gitu kan ya, harus mengorbankan anaknya untuk disembelih gitu kan ya. Kita mah mana mau kayaknya tuh, ya Allah jangan dong gitu ya. Kita mah anak kita sakit jatuh aja kan, Ya Allah, ya udah Allah nangis ke Bombay sampai kayak gimana gimana ya. gitu ya. Ini sudah menyembelih gitu kan ya. Nah, tapi Masya Allah Nabi Ismail tuh ini ya ikhlas gitu kan menerimanya gitu kan ya. Kemudian juga tawakal gitu kan, percaya kalau memang ini adalah perintah Allah, silahkan ayah gitu kan, aku rela, aku ikhlas katanya gitu. Nah, menurut dirimu ya sis ya, nah bagaimana nih kita meneladani sikap sabar, ikhtiarnya, ikhlasnya dan tawakalnya Nabi Ismail ini? Masya Allah ya, kalau kita meneladani sikap dari kisah ini, tentunya sebelum ke sabar gitu ya, kita harus lebih dulu kan ke takwa gitu. Apa sih takwa itu sih gitu kan? Takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Masya Allah, di sini itu kisah yang Masya Allah ya, yang membentuk kita bahwa ketakwaan ini ada di dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Dan di sini sebagaimana gitu dalam Al-Quran Allah bersabda dalam surat At-Tolak ayat 2-3 gitu ya, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh ya sisnya kalau takwa gitu ya, rezeki dari nggak disangka-sangka pun keluar. Dan apalagi, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya gitu ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan baginya tiap-tiap sesuatu gitu ya. Ini Masya Allah gitu. Jadi dari takwa ini kita belajar gitu bahwa siapa yang bertakwa gitu ya. Namanya takwa siapa yakin gitu kan bahwa semua yang datang dari Allah itu insya Allah adalah kebaikan. Adapun rezeki dan kalau masalah itu ya sepaket dengan jalan keluarnya, sepaket dengan kemudahan. Jadi surat itu Masya Allah, ini tuh surat yang hampir aku baca tiap hari juga gitu, Masya Allah ya gitu ya. Luar biasa dari ayat ini gitu ya. Bahkan ada influencer lainnya pun yang memang ini tuh ayat 1000 dinar katanya gitu kan gitu. Jadi memang luar biasa dari surat At-Tolak ini bahwa ketika kita bertakwa gitu, Allah akan janjikan gitu ya bahwa rezeki mengalir dan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang gak masuk di logikanya manusia. Itu Masya Allah kan luar biasa gitu ya. Dan tak hanya itu saja gitu ya, balasan untuk orang-orang yang bertakwa pun ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 gitu ya, yang artinya gitu ya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Masya Allah. Jadi kebayang dong, surga itu luasnya seluas langit dan bumi gitu ya, luasnya seluas langit dan bumi gitu, luasnya doang gitu loh gitu, belum panjang lebar segala macamnya gitu ya. Dan ini apa di sini poin pentingnya, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Yang masuk surga itu spesial hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi memang gitu ya, itu balasan Nabi Ibrahim di dunia pun sudah seperti itu ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim yakin gitu bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah baik gitu, tiba-tiba Allah ganti gitu kan anaknya dengan hewan sembelihan itu di dunia, gimana di akhirat. Masya Allah, nggak terbayang ya. Kalau aku ngebayangin surga itu ya Allah gitu kan, luasnya seluas langit dan bumi gitu, dan di surga itu nggak ada capek-capek lagi sis kita jadi ibu gitu kan, yang biasa kita melo gitu, yang biasa kita kesel sama anak-anak, itu di surga tuh kita insya Allah nggak akan ngerasain lagi gitu ya. Di surga tuh nggak akan ada lagi batas nggak akan ada lagi rasa ngantuk, rasa khawatir, sedih dan berlebih segala macam itu nggak akan. Jadi pokoknya bahagia. Jadi kalau aku ngebayangin di dunia aja kemudahan dari Allah itu sudah luar biasa, dan gak akan kita sanggup mampu menghitung nikmatnya Allah, gimana nanti di akhirat gitu, di surganya Allah. Masya Allah gitu. Jadi kalau ya pastinya gitu ya, syaratnya masuk surga harus bertakwa. Jadi Masya Allah, ini poin pentingnya dari sosoknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kedua sepasang ini ya, anak dan ayah tuh Masya Allah akidahnya luar biasa gitu. Makanya kenapa penting banget menanamkan akidah sejak dini gitu ya. Masya Allah. Jadi memang
takwa itu adalah pondasi iman gitu, akidah, dan endingnya apa? Endingnya itu surganya Allah yang nggak akan pernah kita bisa bayangin. Bayangin kalau kita bayangin nikmatnya Allah di surga itu kan cuma kalau dicelup aja kan ibaratnya segini ya di lautannya Allah itu cuma seujung kuku gitu, seujung Belum kuku kita aja nyebur gitu. seujung kuku aja udah sering bikin kita lupa diri gitu kan Iya, sama betul, nikmatnya Allah. Gimana nikmatnya Allah nanti yang sebetulnya di surganya ya Iya, Allah, Masya Masya Allah gitu ya, maha baiknya Allah gitu ya, makin bersyukur kita jadi hambanya Allah gitu ya. Gitu. Jadi memang itu ya pentingnya, yang pertama itu tadi bertakwa gitu kan syaratnya gitu. Itu doang ya sebenarnya Jadi bertakwa, pokoknya gitu syaratnya segampang kayaknya kedengerannya sama bertakwa, tapi Masya Allah ya gitu ya. ketika dijalani ya. Ketika dijalanin pun pasti itu sesuai dengan ujian-ujiannya dan lika-liku segala macamnya gitu ya. Nah, Insya Allah ya Ibu ya, tadi dari pemaparannya Ayu tadi memang cuma satu gitu kan, bertakwa aja gitu kan, dimana kita melihat keyakinannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan ya, ketika mereka yakin ini adalah dari Allah gitu kan ya, pasti sesuatu itu pasti baik kalau dari Allah itu gitu kan, nggak ada yang nggak baik gitu kan ya. Yang bilang nggak baik itu ya mungkin perasaannya kita aja sebagai manusia ya. Nah jadi itu tadi ya bertakwa gitu, itu adalah kuncinya gitu. Nah di zaman sekarang ini kan kita memang ini ya harus ada pemantik gitu ya, biar apa namanya tuh, biar semangat, biar menjadi takwa tuh gimana sih gitu kan ya. Nah kira-kira nih gimana nih bagaimana kita itu melihat bentuk ketakwaan yang sebenarnya. Masya Allah ya, jadi memang takwa itu nggak berasal dari turunan aja ya gitu ya. Iya, benar. Ini pun harus diasah dan perlu latihan yang khusus gitu, perlu banyak usaha yang keras gitu, apalagi di zaman yang saat ini Masya Allah ya gitu ya, subhanallah gitu ya gini. Jadi bentuk ketakwaan yang dilakukan Nabi Ibrahim itu yang pertama apa sih gitu? Sifatnya roja gitu. Apa sih roja gitu? Apa itu roja? Roja itu optimis gitu ya, hanya mengharapkan rahmat Allah gitu ya, hanya mengharapkan ampunan dari Allah, ridhonya Allah gitu. Tapi roja ini juga harus disertai dengan amal yang soleh, nggak mentang-mentang kita yakin semua dari Allah kita santai, nggak bisa gitu juga. Jadi inilah gitu ya, terus menyeimbangkan gitu ya rasa takut kita kepada azab Allah. Jadi hope gitu ya, dari roja ini adalah hanya berharap kepada Allah, tapi takut juga kita nggak diampuni sama Allah. Jadi rasa itu loh yang gak gampang didapatkan oleh manusia pada umumnya, dan ini tuh bisa didapatkan dari takwa itu, Masya Allah ya. Jadi memang inilah ya, sifat inilah yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Nah yang kedua selain roja apalagi? Taat gitu. Di sini melambangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah taat gitu ya. Bayangin ya gitu ya. Samina wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi ketika Allah perintahkan gak pakai mikir lagi, tapi nanti kalau gini gimana ya? Gini gimana ya gitu. Apalagi kita kan manusiawi banget ya ibu-ibu gitu ya. Sering mikir pakai perasaan. Ya Allah nanti kalau misalkan Allah kasih ini, aku ke depan harus gimana ya gitu ya. Pikir-pikir dulu. Jadi dapat wahyu. Ntar ya Allah pikir-pikir kan gak kayak gitu gitu ya gitu. Tapi Masya Allah ya, di kisah ini itu Allah mengajarkan kepada kita samina wa ata'na gitu ya. Kami dengar dan kami taat, nggak pakai pikir-pikir dulu, nggak pakai tunggu dulu, langsung gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kalau mau pakai perasaan mungkin Nabi Ibrahim juga bayangin gitu, anak satu-satunya gitu kan ya, baru juga udah lama nggak baru dikasih, udah suruh nyembelih pula gitu belum kan. lagi perintahnya apa, meninggalkan Ibrahim di Mekah dalam keadaan tanah yang tandus, udah tahu itu kemungkinan cari air pun susah, tapi Masya Allah ketika kita hakul yakin bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, insya Allah sepaket beserta kemudahannya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai ibu gitu kan ya gitu. Dan selain taat apalagi yang ketiga tadi, usaha pun harus maksimal gitu, nggak mentang-mentang kita udah udah roja nih terus udah taat juga, udahlah nggak usah usaha ya, nggak gitu juga gitu ya. Kita tetap perlu usaha yang maksimal. Apa sih yang diajarin dari kisah ini gitu ya, bagaimana Siti Hajar berlari dari sofa ke Marwah gitu kan. Masya Allah ya, kebayang dong kita ya zaman sekarang, lagi sekarang yang ibu-ibu tuh sekarang lebih dimudahkan gitu kan, nggak punya uang tinggal pesan Gojek. Zaman dulu tuh nggak ada Gojek sih gitu. Iya benar. Kalau lapar harus masak gitu kan, masak buat cari ini harus nanam dulu gitu kan, dulu kebayang dong ya gitu. Dengan zaman kita keadaan sekarang tuh Allah sudah sangat memudahkan gitu ya. Di zaman dulu tuh benar-benar lari dari sofa ke Marwah sampai 7 kali gitu kan. Betul. Keluarlah air Zam-Zam. Nah ini apa? Ini melambangkan bahwa yakin itu harus disertai dengan usaha yang maksimal gitu kan. Betul. Dan seorang ibu tuh aku yakin ya gitu.
ibu itu apa sih yang nggak buat anaknya, ya nggak sih Iya, gitu benar. ya. Ibu rela kehausan, rela menderita, asal anaknya jangan. Jadi di Siti Hajar itu kita mengajarkan bahwa menyusui itu ya Allah, proses yang panjang gitu. Iya. Walaupun kata orang cuma 2 tahun gitu ya. Aku busui ini soalnya ada melau gitu ya. Walaupun kata orang cuma 2 tahun, itu tuh bukan waktu yang sebentar, dan proses itu luar biasa gitu 2 kan. tahun tuh nggak sebentar Nggak, besok. iya gitu ya, Tapi Masya Allah lama, gitu ya. iya, benar. Jadi di situ usaha maksimal gimana seorang ibu berjuang agar ASINya lancar. Tentu saja harus banyak minum dan makan bergizi dan lain sebagainya. Allah kasih, Allah keluarkan air zam-zam di saat yang mustahil, dan itu tuh ada ketika Siti Hajar udah pasrah, udah ikhlas, ya udahlah ya Allah, aku udah usaha keluar lah gitu ya. Masya Allah. Jadi ini pentingnya usaha tetap harus maksimal gitu. Nah setelah itu apa, setelah usaha yang maksimal, terakhir itu adalah sabar gitu loh. Di sini tuh kita menanamkan bahwa sabar gitu ya. Misalkan doa udah, taat udah, usaha udah. Tapi kalau endingnya ya terus suka Allah ya terserah Allah gitu kan. Jadi sabar ini apa? Jadi akhirnya sabar ini di sini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim rela berkorban. Lo bayangin loh sis, udah nunggu 83 tahun. Itu rambut udah memutih gitu ya. Penglihatan tua lah sudah ya. berkurang, fungsi-fungsi organ sudah menurun gitu ya. Tiba-tiba dikaruniai anak, udah sampai remaja, lagi ganteng-gantengnya, lagi lucu-lucunya gitu ya, lagi bahagia-bahagianya. Allah suruh korbankan ya Allah gitu. Kayaknya kita aduh ya Allah gitu ya. Kita kayaknya nggak sanggup ya. Masya Allah gitu ya. Kebayang dong gitu ya gimana Masya Allah beliau ini sangat sabar gitu, rela berkorban gitu. Dan apa, Allah itu biasanya meminta itu menguji dengan hal yang paling kita cintai Iya, gitu. Siap nggak nih kita diuji dengan hal yang kita cintai Iya, gitu, Masya Allah ya gitu. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini kita belajar gitu bagaimana Allah menguji dengan hal-hal yang kita paling cintai, yaitu ya Nabi Ismail gitu. Dari situlah 4 poin itu sebenarnya bentuk-bentuk ketakwaan yang harus senantiasa terus diasah gitu ya oleh kita sebagai ibu gitu ya, bukan cuma ilmu praktis aja, tapi itu ilmu hati dan juga ilmu yang kita pakai sehari-hari gitu. Dari mana tadi yang pertama bentuk ketakwaan, mulai dari rojanya, terus mulai dari taatnya, usaha maksimal, dan sifat sabar terakhir itu gitu. Jadi Masya Allah, itulah ketakwaan yang sebenarnya yang perlu banget gitu ya, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim gitu. Itu sih gitu ya. Insya Allah ya, tadi kita sudah mendengar gitu ya, bagaimana sih bentuk ketakwaan itu gitu kan ya. Ketika kita berharap atau rojak kepada Allah gitu kan ya, siapa lagi sih yang harus kita menggantungkan diri kan hanya pada Allah aja gitu kan. Kemudian juga tadi taat ya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah itu juga memang harus terus dilatih gitu kan ya, agar kita tidak tidak mengedepankan logika juga kadang kan gitu kan ya. Tidak menggunakan perasaan kayaknya nanti dulu deh gitu kan ya, nggak gitu ya. Pokoknya insya Allah kita pasti bisa gitu kan ya, karena Allah tuh kalau sudah menurunkan pasti langsung bisa kok gitu kan, insya Allah gitu. Nah kemudian usaha juga tadi harus maksimal gitu kan ya, juga dengan sabar gitu. Nah jadi memang kalau dari segi pemikiran manusia mungkin tidak mudah ya. Kayaknya berat deh gitu kan ya. Aduh kayaknya berat deh gitu kalau misalnya kalau dikasih ujian kayak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuh kayaknya berat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita itu memaknainya lebih dalam gitu kan ya, pasti nanti itu akan ketemu gitu ya, titik temunya tuh pasti ini tuh bentuk ketundukan kita sama Allah gitu kan ya. Untuk Allah tuh menunjukkan jalannya itu agar kita tuh ya memang seperti itu jalannya gitu kan, dengan usaha maksimal gitu kan ya, dengan rojak tadi gitu kan ya. Jadi itu akan membentuk pribadi kita yang takwa gitu. Nah dari yang yang tadi ya, kita sudah sudah membahas mengenai bentuk ketakwaan gitu kan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siap sis? Bentuk ketaatan gitu ya, yang menanamkan gitu ya. Nah, kemudian dari kisah ini kan kita bisa melihat ya bagaimana Nabi Ibrahim itu kan tadi sebelum mau menyembelih itu kan dapat mimpi dulu kan ya. Kemudian kan mau bilang nih ke Nabi Ismail gitu kan ya. Nah, itu kan pasti ada bonding ya. Betul yang sekali, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Komunikasi juga tentunya. Gak semata-mata kayak gitu kan. Pasti kan ada bondingnya dulu, ada dialognya dulu gitu kan kepada Nabi Ismail gitu kan ya. Nah sebenarnya nih ya,
kita juga kan sebagai seorang ibu ya, pasti juga kan kita kan memerlukan bonding sama anak gitu kan ya, Betul. bagaimana cara kita berkomunikasi, Betul sekali. bagaimana cara kita itu bisa membuat anak itu paham atas apa yang kita katakan gitu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih tahu, ngasih nasihat aja gitu kan ya, tapi juga kita membangun bonding dulu gitu. Nah, gimana nih cara dirimu membangun bonding kepada anak-anak? Masya Allah. Sama kan kita anaknya banyak juga ya. Ibu-ibu banyak anak nih, IIBA, ibu banyak anak gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi ini ya, memang poin pentingnya tadi kan takwa ya. Dari takwa itu melahirkan ketaatan dan menanamkan ketakwaan. Nah itu bagian dari ikhtiar kita juga gitu ya. Perlu pentingnya membangun komunikasi gitu. Nah, komunikasi mana yang harus kita bangun? Yang pertama tentu saja kepada keluarga gitu kan. Sebelum ke orang lain, ke keluarga dulu. Lalu setelah keluarga kemana lagi? Ke masyarakat. Setelah ke masyarakat yang terakhir ke negara. Nah, yang poin pertama ini dalam keluarga gitu ya. Yang pertama gitu ya, kita nggak bisa komunikasi kalau kita nggak pakai cinta. Misalkan kayak gini ya Sis ya gitu. Gimana? Kak makan gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan gitu. Anak tuh kalau nggak pakai cinta ini? gitu kan, kalau pakai cinta kakak Soli yuk kita makan dulu, itu kan lebih enak didengar gitu. Jadi memang itu ya pentingnya komunikasi dari sini, dari keluarga ini. Yang pertama kita harus membangun cinta dulu, jadi menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh cinta. Jadi jangan malu ungkapin cinta. Ya Allah, hari gini ibu-ibu masih malu, masih kaku, aduh udah nggak musim ya Sis ya gitu. Gitu. Jadi itu yang senantiasa harus kita bangun itu adalah penuh cinta gitu. Komunikasi yang penuh cinta. Apa sih komunikasi yang penuh cinta? Masya Allah ya gitu ya. Kalau mau ngomong-ngomong komunikasi penuh cinta, bisa belajar ibu-ibu di komunitas Ibu Hebat gitu ya, di kelas Ibu Hebat. Dan aku pun banyak sembuh dari sini Sis gitu ya, makanya gitu Masya Allah. Luar biasa ya, di komunitas Ibu Hebat ini kita belajar untuk tumbuh bareng gitu, sembuhin luka bareng gitu, hingga kita pun bisa membangun keluarga yang penuh cinta karena kita sudah selesai dengan masa lalu kita gitu ya. Masya Allah gitu ya. Gimana kita membangun bonding gitu ya kepada anak, kepada suami gitu. Yang ngomong pun nggak datar, semua itu harus pakai cinta gitu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu bisa semudah itu ya, tentu saja pakai cinta, karena cintanya sama Allah gitu. Ketika kita cinta, ketika anak dan ayah sudah cinta karena Allah, itu tuh akan mudah bagi Allah gitu ya. Nggak yang nggak yang ujuk-ujuk gitu, nggak pernah ketemu mau nggak di ini lehernya, kan nggak gitu juga gitu ya. Anaknya apa kabur kali ya, kabur dulu. Tentu saja itu mereka tuh awalnya dengan komunikasi cinta gitu ya, komunikasi yang membuat orang lawan bicara kita tuh merasa kita cintai, sehingga mau melakukan apa yang kita minta tanpa disuruh gitu kan. Sering banget ya kita belajar di komunitas ini, Masya Allah gitu ya. Mulai dari kamu tahu sendiri kan ya, dulu jatuh bangunnya aku gimana gitu ya, Masya Allah gitu ya. I know you so well gitu. Ibu pada kepo ya, boleh kalau ibu kepo, ibu ikut kelas apa yang terdekat nih? Influencer. Kalau ikut kelas influencer mom gitu, Masya Allah, kayak kan banyak kelas-kelasnya ya ibu-ibu ya gitu. Jadi ini ya komunikasi yang penuh cinta yang pertama kali harus kita bangun di dalam keluarga. Jadi nggak boleh gengsi itu ibu-ibu ya gitu ya. Sayang sama suami katakan gitu ya, I love you. Kamu udah bilang belum I love you sama suami kamu? Dong, setiap hari. Masya Allah, keren banget ya gitu ya. Terus selanjutnya apa yang tadi ya, komunikasi cinta. Yang kedua apa? Orang tua jadi teladan. Nggak bisa kita pengen anaknya soleh, kita sendiri nggak solihah. Kayak misalkan, Kak sholat maghrib, aku lagi ini main handphone. Ya kan aduh ya Allah, nggak make sense gitu ya. Nggak akan ini ya, nggak akan gitu. Jadi juga. penting banget buat kita para orang tua untuk jadi teladan bagi anak-anaknya. Di Ibrahim ini, Ismail sudah melihat semua keteladanan ada pada diri Nabi Ibrahim, yaitu pada ayahnya. Jadi Masya Allah ya gitu ya. Untuk kadang gitu ya, nggak perlu banyak kata gitu, kadang gitu ya, dengan teladan pun cukup gitu. Itulah yang senantiasa dibangun oleh kita sebagai orang tua gitu. Selain komunikasi yang penuh cinta, jadi teladan pun itu selalu diupayakan gitu. Biar nggak cuma kalau kata anak-anak tuh om doang gitu ya, om doang, nyuruh tapi nggak dilakuin gitu kan gitu ya. Gitu ya. Itulah berarti yang penting. Kebaikannya, kesolihannya Nabi Ismail itu juga memang ada peran dari ibunya kan ya. Betul sekali. Kan dulu kan ketika ditinggalkan oleh ayahnya itu di padang pasir itu kan dari bayi kan ya. Betul. Itu kan belum mengenal ayahnya dong. Terus Siti Hajar itu kan ibunya
tidak bilangin loh, ujuk-ujuk semerta-merta gitu kan. kamu nih aneh kali tinggal di sini kan nggak gitu kan Nggak, ya. tentu Tapi saja. memang menanamkan rasa cinta kepada kisah ayahnya cinta, karena betul. nah ini tuh adalah perintah Allah. Kenapa kita Betul. ada di sini? Kenapa Betul ayahnya tidak ada di sini gitu kan? Ayahnya mah ada gitu Iya. kan ya. Cuman kenapa tidak di sini? Karena tadi ya. Betul. Tapi emang ya tadi perannya dari seorang saja juga Luar lebih biasa. Tentu saja kita sebagai ibu berperan kan ya. memang tombak peradaban ada di Nah. ibu ya. Jadi peran Siti Hajar pun luar biasa gitu ya di sini ya. Gimana Siti Hajar membangun bonding dengan Ibrahim, menceritakan kisah ayah seperti apa. Itu kan nggak gampang ya. Kayak kita aja gitu ya, menceritakan kisah keteladanan tentang ayah sama anak-anak itu udah pasti kayaknya lebih sering kalau ayahnya nggak ada deh. Ya nggak sih, ngaku-ngaku gitu. Benar-benar. Gitu kan. Aku sering tuh lihat Abi itu baru laki-laki gitu kan kayak gitu. Itu tuh yang sering aku yang relate banget sih ya sama yang aku lakuin komunikasi sama anak-anak gitu ya. Kalau misalkan Abinya tuh bertingkah yang laki-laki banget, keren yang memang sesuai syariat, aku selalu bilang sama anak-anakku, ini Abi kamu gitu, ini baru laki-laki, contoh seperti itu. Jadi seperti itulah gitu kita seorang ibu, jangan sampai kita seorang ibu malah menstigma buruk tentang ayahnya. Jangan dekat-dekat ayah kamu mah gini, jangan ini ya Allah, Jadi sedih ya. isu. Tapi itu banyak terjadi loh Iya, saat ini sis ya, gimana udah nggak usah deket-deket ayah kamu mah gini, apalagi kalau secara ini zohir ayah tidak menafkahi dan sebagainya macam gitu. Tapi kan itu tetap tidak mengurangi hormat kita sebagai anak tentunya kan. Tapi yang saat yang terjadi ya gitulah ya gitu ya. Stigma negatif yang ditanamkan pada anak itu sehingga anak jadi anak yang durhaka gitu, nauzubillah gitu ya. Masya Allah, inilah pentingnya di sini Siti Hajar gitu menanamkan komunikasi ketauhidan akidah tentang ayahnya gitu ya. Masya Allah, bahwa Nabi Ismail tuh segimanapun berpisah lama dengan Nabi Ibrahim tetap tidak menjadikannya tidak jadi isu ya, jadi isu fatherless. Iya betul, tidak fatherless gitu ya. Malah doa yang sekarang doa yang senantiasa diinikan oleh kaum muslimin kita kan Robi habli minas solihin. Iya, betul. Ya Allah karuniakan anak yang solih. Saking dulunya Nabi Ibrahim pengen banget punya anak. Nah buat kita nih yang udah anaknya banyak ya makanya harus banyak bersyukur lah gitu ya. Iya, Gak boleh banyak ngeluh gitu ya. Kalau ngeliatin ya Allah gitu ya, orang bayangin orang 83 tahun berkarunia anak berpisah harus disembelih deh kayaknya ya Allah gitu ya. Kita mah gak ada apa-apanya lah gitu ya, anak gak mau mandi gak mau makan tuh kayaknya gak ada apa-apanya ya. Kita udah hebat tanduk gitu ya, udah berubah dari bidadari spek ganti jadi singa gitu. Nauzubillah. Gitu ya, pendidikan di keluarga itu ternyata penting gitu. Betul. Nah jadi kita bisa melihat tadi ya keteladanannya Nabi Ibrahim, kemudian juga teladannya juga dari ibunya gitu kan ya, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tuh tidak menanamkan kebencian gitu kan ya, justru yang ditanamkan itu adalah cinta gitu. Ini loh ayahmu respect itu gitu. Memenuhi perintah Allah gitu kan ya, bukan karena hawa nafsunya sendiri gitu kan. Betul. Karena kalau dari segi logikanya udah tua baru punya anak masa sih ditinggal gitu ya, kalau dari segi logikanya gitu kan. Tapi kan memang inilah perintah Allah gitu kan ya. Nabi Ibrahim juga harus merelakan gitu kan ya, meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya gitu kan. Nah itu ya sis ya, itu tadi ya, tadi kan baru pertama nih, baru sampai keluarga nih. Ada lagi nih. Masih belum yang kedua selesai. Tadi menanamkan komunikasi ya gitu, salah satu bentuk ketakwaan. Yang kedua di masyarakat. Dengan apa sih kita membangun komunikasi di masyarakat? Tentunya dengan dakwah. Dakwah itu bentuk cinta kita sama sesama gitu. Gimana cara kita komunikasi yang gimana caranya kita komunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik, bonding dengan tetangga dekat gitu ya. Kan sekarang banyak terjadi ya gitu ya, gimana sama tetangga aja jarang nyapa, ketemunya aja jarang gitu. Minimal kita tahulah kalau tetangga kita kelaparan, karena apa? Karena nanti kita kena dosanya juga gitu kan. Betul. Atau tetangga sakit kita jenguk, itu semuanya kita perlu komunikasi gitu ya. Jadi di masyarakat itu perlu adanya amar ma'ruf nahi munkar juga gitu kan ya, saling mengingatkan, minimal saling tahu gitu ya. Jangan sampai tetangga kita meninggal kita nggak tahu ya, kayak di berita-berita nauzubillah gitu ya. Jadi itu penting banget gitu. Jadi untuk bentuk ketakwaan itu nggak bisa di keluarga doang dan nggak bisa cuma sendiri gitu. Perlu adanya masyarakat juga gitu ya. Nah setelah masyarakat perlu juga negara gitu. Jadi peran negara itu sangat penting dalam membangun ketakwaan gitu ya. Kenapa sih penting negara dalam membangun ketakwaan ya? Karena dalam Islam itu ya seharusnya gitu ya, negara itu bisa melanjutkan kehidupan Islam, istilah yaitu Islam gitu, gitu ya. Dan diwadahi oleh oleh
khilafah gitu ya, Institusi, gitu. ya, betul. Oleh khilafah gitu ya. Dimana ketika waktu itu khilafah tegak atau Islam berdiri gitu ya, pendidikan itu gratis gitu ya. Terus lapangan pekerjaan tersedia, kebutuhan dasar terjamin dan memberikan sistem hukum dengan sanksi yang memberikan efek jerah pada para pelakunya gitu ya. Betul. Jadi ketika itu semuanya terbangun, insya Allah kemaksiatan pun nggak akan sebanyak saat ini gitu ya. Bayangin ya gitu ya, kalau misalkan negara menjalankan aturannya Allah gitu ya pendidikan gratis gitu, kebayang nggak akan ada kayaknya ya, kayak sekarang fatherless gitu ya, tadi kamu bilang gitu kan ya, bapak-bapak gitu ya, karena saat ini bapak-bapak tuh kenapa pergi pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel, panas gitu kan. Banyak banget P-nya gitu ya. Itu karena apa? Karena akibat negara tidak menerapkan hukum Islam gitu ya. Akibatnya seperti itu, lapangan pekerja pun tersedia banyak ketika Islam berdiri. Kalau sekarang ya Allah gitu ya, susah banget, lebih banyak lowongan pekerjaan untuk perempuan. para perempuan, sehingga fatherless gitu. Jangankan mukain Nabi Ibrahim Ismail, kayaknya ngobrol aja bisa seminggu sekali gitu ya. Kayaknya nggak pernah. Iya, bahkan aku pernah nemuin tuh sis fakta di lapangan, ada anak yang kalau minta uang tuh pengennya cuma sama ibunya. Kalau apa-apa mama aja yang bilangin, kalau apa-apa ibu aja yang bilangin gitu. Dia nggak berani bilang sama bapaknya gitu. Saking gua ini ngaruh juga oleh peran negara, karena bapaknya tuh asik sama mencari nafkah gitu kan, sehingga komunikasi dengan anaknya tidak terbangun juga gitu. Makanya kenapa ini ada andil besar negara itu dalam komunikasi yang membentuk ketakwaan gitu ya gitu. Oke. Udah ya tipe 3 itu ya. Nah, itu ya, jadi memang bentuk komunikasi itu tadi ada 3 ya, dari keluarga, kemudian dari masyarakat, juga dari negara. Di mana semuanya itu mempunyai peranan penting gitu kan ya, dalam membentuk ketakwaan, juga bentuk komunikasi gitu kan ya. Nah, ibu-ibu semua gitu kan ya, sebelum saya tutup nih, kita mau menginfokan kalau kelas terdekat dari komunitas ibu ini ada namanya kelas influencer muslimah. Dimana tadi yang sudah seperti Bu Ayu tadi katakan gitu kan ya, kita di sini belajar terus untuk berkomunikasi cinta gitu ya, atau untuk bisa berdampak gitu kan ya, untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, silahkan nanti hubungi pengurus komunitas ibu hebat. Kebetulan kelasnya tuh sebentar lagi ya. Sebentar lagi, Selasa depan nih, tanggal gitu ya. 2 Juni dan tanggal 9 Juni. Cepetan daftar ya, Bu, daftar, nggak akan dijamin nggak akan nyesel. Yang ada nyesel kenapa nggak dari dulu ikut gitu ya. Soalnya ini udah ke batch berapa ya, ini udah batch berapa pengurus kelas influencer? Batch 10 gitu ya Ibu. Banyak udah 10 kali pertemuan kita nih bikin acara influencer. Jadi memang kelas influencer muslimah ini nanti kita akan belajar bagaimana cara kita tuh berbicara, public speaking di depan banyak orang, agar suara kita itu berpengaruh gitu kan ya, berdampak kepada orang banyak. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sudah habis pertanyaan dari saya. Masya Allah, beres ujiannya nih. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan hari ini dapat menjadi wasilah kebaikan kepada ibu-ibu semua, kepada yang mendengar, yang menonton di kanal YouTube kita ya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ayu juga nanti akan menjadi jariah ya. Amin ya yang terus mengalir gitu kan ya. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung waktu. Kita akan tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.